Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang harga sebuah ketidaktaatan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ketika seseorang memutuskan untuk tidak menaati Tuhan, sesungguhnya ia sedang memilih untuk membayar harga yang mahal, baik secara pribadi maupun rohani. Kisah Saul adalah contoh dari seorang yang dipilih Tuhan menjadi seorang yang ditolak dan kehilangan segalanya. Ketidaktaatan selalu terlihat kecil di awal, tetapi akibatnya bisa merusak seluruh hidup. Saat Raja Saul mempersembahkan korban tanpa menunggu Nabi Samuel, Raja Saul mengira itu tidak apa-apa, itu maklum, itu hanya pelanggaran kecil. Tetapi Nabi Samuel menegaskan bahwa tindakannya merusak hubungan Raja Saul dengan Tuhan. Dikatakan kerajaanmu tidak akan tetap. Raja Saul harus membayar harga yang mahal. Raja Saul kehilangan perkenanan Tuhan. Bahkan Tuhan berpaling darinya dan mencari orang lain. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang percaya daripada kehilangan penyertaan Tuhan. Ketidaktaatan menghancurkan akses kita kepada hadirat Tuhan. Raja Saul tetap menjabat selama beberapa waktu, tapi tahtanya kosong secara rohani. Raja Saul menjadi raja tanpa otoritas dari Tuhan. Orang bisa tetap aktif dalam bekerja, dalam pelayanan, tapi Tuhan sudah tidak menyertai. Ini sangat menyedihkan. Jabatan bisa tetap ada, tapi urapan sudah tidak ada lagi. Ketidaktaatan membuat kita jauh dari Tuhan. Ada jarak yang dirasakan. Raja Saul kehilangan akses kepada suara kenabian, tidak peka lagi dengan suara Tuhan, dan kehilangan arahan dari Tuhan. Tuhan tidak menjawabnya lagi, bahkan tidak lewat mimpi, sehingga Raja Saul kehilangan arahan dari Tuhan. Ketika kita memilih tidak taat, membuat telinga rohani kita menjadi tumpul. Ketika kita menolak suara Tuhan, bisa datang masa di mana Tuhan berdiam diri. Setelah Raja Saul ditolak Tuhan, Raja Saul hidup dalam ketakutan. Ia cemas terhadap Daud, bahkan ia curiga terhadap rakyatnya. Dan Raja Saul menjadi pemimpin yang defensif dan penuh kecemasan. Ia kehilangan damai, bahkan ia takut akan bayang-bayang masa lalunya, dirinya, bahkan masa depan. Dan akhirnya tragis sekali, Raja Saul bunuh diri. Ketidaktaatan mengundang kekacauan mental dan emosional. Tanpa hadirat Tuhan, hidup kita menjadi penuh kecemasan. Raja Saul bukan hanya menghancurkan dirinya, Raja Saul juga menghancurkan masa depan, bahkan keturunannya. Tuhan memilih orang lain, yaitu Daud. Anak-anak Saul mati dalam pertempuran. Garis kerajaannya berakhir tragis. Ketidaktaatan bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga generasi berikutnya. Pilihan kita hari ini akan mempengaruhi warisan rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami minta ampun. Kami pun seringkali tidak taat kepadamu. Hari ini kami mau bertobat Bapa. Jamah kami ya Bapa. Ubah hati kami, supaya kami memiliki hati yang bukan keras, tapi yang lembut dengar suaramu, dan taat melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran kepadamu, dan kami melakukan bagian firman-Mu. Kami mau bertobat Bapa, kami mau taat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.